Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Berjumpa kembali bersama saya, Yulianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Teweh Baru. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan kelima modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan melakukan refleksi menggunakan model 4C, Connection, Challenge, Concept, dan Change. Model ini dikembangkan oleh Richard Cross dan Morrison tahun 2011. Connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Pada modul ini, saya mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sangat bermanfaat sekali bagi saya sebagai seorang guru dalam merencanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga dapat membantu peran saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid serta tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Saya menyadari terdapat miskonsepsi sebelum mempelajari modul 2.1 dalam memahami pembelajaran berdiferensiasi. Dulu, saya berpikir bahwa diferensiasi adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh guru. Ternyata, setelah mempelajari materi tentang pembelajaran berdiferensiasi pada modul ini, saya baru memahami bahwa sebenarnya tanpa disadari sebagian besar guru telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai contoh, ketika mengajar, seorang guru pasti akan memperhatikan murid dan merespon setiap pertanyaan atau memberikan bantuan kepada murid yang membutuhkan. Dengan demikian, guru tersebut sudah memberikan tingkat dukungan yang berbeda kepada muridnya, sesuai kebutuhan dan kesiapan belajar anak. Di dalam proses pembelajaran, tentu guru memberikan pertanyaan pemandu yang dapat memancing anak untuk berpikir tentang apa yang sedang dipelajari. Dari contoh sederhana ini, ternyata sebenarnya guru telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses. Konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Konsep-konsep utama yang sangat penting bagi saya yaitu: 1. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel, mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru mempertimbangkan siapa yang mereka ajar, apa yang mereka ajarkan, dan di mana mereka mengajar. Konsep kedua, mendiferensiasi pembelajaran berarti mengguncang apa yang telah terjadi di kelas, sehingga murid memiliki banyak pilihan untuk menerima informasi, memahami ide, dan mengekspresikan apa yang mereka pelajari. 3. Diferensiasi adalah sebuah filosofi atau cara berpikir tentang belajar mengajar. Diferensiasi adalah seperangkat prinsip. 4. Praktik pembelajaran berdiferensiasi yang baik memerlukan guru yang terbiasa memperhatikan praktik-praktik di kelas mereka dan merupakan hasil dari proses mencoba, refleksi, dan kemudian membuat penyesuaian-penyesuaian di kelas. Proses-proses tersebut dilakukan secara terus-menerus. Konsep yang kelima, pembelajaran berdiferensiasi yang efektif tidak dapat dipisahkan dari lingkungan belajar yang positif.
kurikulum berkualitas tinggi, penilaian untuk menginformasikan pengambilan keputusan guru, dan manajemen kelas yang fleksibel. Jika salah satu unsur-unsur tersebut lemah, maka unsur-unsur yang lain juga akan berkurang. 6. 5 keputusan masuk akal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yaitu: 1. Tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Ketiga, asesmen berkelanjutan. Keempat, lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Kelima, manajemen kelas yang efektif. Konsep ketujuh, kita harus menyadari bahwa ada banyak pendekatan belajar. Guru perlu mengajar dengan menggunakan berbagai strategi dan pendekatan pembelajaran yang beragam sebanyak mungkin untuk memberi ruang bagi berbagai preferensi belajar murid. 8. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu: yang pertama, diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar murid yang berbeda, atau bisa juga kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Tomlinson membuat alat bernama Equalizer yang dapat membantu guru mengukur readiness atau kesiapan belajar anak. Tombol-tombol dalam equalizer mewakili beberapa perspektif kontinum yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan murid. Jika memetakan kebutuhan berdasarkan kesiapan murid, maka kita perlu menentukan jenis informasi yang harus disiapkan. Siapa yang perlu diberikan bahan-bahan belajar yang sifatnya kondisional atau mendasar, dan siapa yang perlu kita berikan bahan belajar yang jenis informasinya bersifat transformatif atau transformasional. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang dimaksud proses di sini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Saat kita sudah memetakan kebutuhan murid, yang kemudian harus kita pikirkan adalah bagaimana kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Caranya seperti apa? Prosesnya bagaimana yang perlu disiapkan agar kita mengetahui bahwa setiap murid belajar. Ada 6 cara dalam melakukan diferensiasi proses. Yang pertama, kegiatan berjenjang. Yang kedua, pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Yang ketiga, membuat agenda individual untuk murid. Yang keempat, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas. Kelima, mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi gaya belajar murid, yaitu visual, audiotori, dan kinestetik. Keenam, menggunakan pengelompokan yang fleksibel yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat murid. 3. Diferensiasi produk. Produk ini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita. Produk adalah sesuatu yang tangible atau ada wujudnya, bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Cara mendiferensiasi produk: yang pertama, dengan memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. C yang terakhir adalah change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada modul 2.1? Perubahan dalam diri yang ingin saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, baik itu diferensiasi konten,
proses maupun produk, sesuai dengan kondisi sekolah tempat saya bertugas, agar kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi. Saya juga akan terus merefleksikan diri terkait praktik pembelajaran yang telah saya lakukan, mana yang sudah baik dan yang masih perlu ditingkatkan. Hasil refleksi akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam merancang pembelajaran. Selain itu, saya juga akan berusaha menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif seperti beberapa karakter di bawah ini. Satu, setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Kedua, setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Ketiga, murid akan merasa aman. Keempat, ada harapan bagi pertumbuhan. Kelima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Keenam, ada keadilan dalam bentuk yang nyata. Jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa beli selasi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menyaksikan video jurnal refleksi Dwi Mingguan kelima modul 2.1. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk Indonesia maju.